Selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini kita memasuki liturgi kebaktian Minggu Epifania keempat. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yakobus Andreas Lemena MTH. Kantong persembahan di pagi hari ini kita akan diedarkan, ada 2 kantong, kantong persembahan biasa dan kantong persembahan diakonia. Demikian penjelasan tata ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang berdiri. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali kebaktian kita pada kesempatan pagi yang indah ini, baiklah kita mengambil posisi sempurna, bersama kita tundukkan kepala untuk masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita mari kita puji dan agungkan nama Tuhan, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 10, bait pertama dan bait yang kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang dikutip dari Amsal 1 ayat yang ke-7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Demikian nas pembimbing untuk minggu kali ini. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali bersama kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 183, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Dulu Ku Mencari. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu ku meraih tangan Tuhanku, kini bahkan Dia yang menggandengku. Dulu ombak laut menerpa keras, kini jangkar kokoh tiada ku lepas. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan,
jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setiamu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 39, bait yang pertama, Jikalau Tuhan tidak menebus. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat, marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jemaat kekasih Kristus, bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu hingga yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Untuk menerima petunjuk hidup baru, jemaat saya undang berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa
maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 119, bait pertama dan bait yang ketiga, Nyanyikan Lagi Bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan.
Jemaat kekasih Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah dan memohon tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, firman hidup yang menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Kami memohon pertolongan Roh Kudus ketika kami ingin mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Di dalam keterbatasan manusia daging kami tidak dapat memahami kebenaran firman. Namun kuasa Roh Kudus jamah hati kami sehingga firman yang kami dengarkan benar-benar berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Diamkan semua suara selain suara-Mu ya Tuhan. Pusatkan seluruh perhatian kami hanya kepada firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, sebab kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan tema pada pagi hari ini dari pertama Korintus 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-31 di bawah judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena Dia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dari
dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita saat ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara jemaat, kekasih Kristus, tema kita pada minggu Epifania keempat atau minggu Kristus Tuhan berjudul hikmat Allah yang menyelamatkan. Berbicara soal hikmat, kadang-kadang kita lupa bahwa ada hikmat yang datang dari Allah dan ada hikmat dunia. Ada dua perbedaan. Hikmat sendiri menurut bahasa asli disebut hokemah, yang artinya bijaksana. Saudara yang kekasih, ketika diperhadapkan dengan Rasul Paulus memperhadapkan persoalan hikmat kepada jemaat Korintus, ada 3 golongan yang hadir. Yang pertama, golongan orang-orang Yahudi dengan hukum Taurat dan sejumlah aturan agama yang ketat. Yang kedua adalah orang-orang Yunani dalam situasi Eropa pada waktu itu. Mereka dianggap orang-orang pandai sebab dunia filsafat muncul dari Yunani. Yang ketiga adalah orang-orang yang dianggap bodoh, yaitu murid-murid Kristus dan para pengikut Kristus. Pada satu sisi, orang-orang Yahudi menganggap ini orang bodoh sekali, tidak berhikmat. Masa sih dia mau ikut Tuhan yang disalib? Masa sih dia mau mengikut Tuhan yang mati? Itu hikmat bodoh. Orang-orang Yunani menuding mereka, kalian itu tidak berhikmat. Sebab mereka mengenal filsafat yang berlapis. Ketika bicara soal filsafat, tidak pernah ada ujungnya. Karena filsafat itu terlalu luas. Dan karena itu orang-orang Yunani menganggap mereka paling pintar, paling berhikmat. Karena itu kamu orang Kristen bodoh, karena mau ikut orang yang disalib. Dan mereka juga masih percaya pada arwah-arwah nenek moyang walaupun mereka berfilsafat. Sedangkan orang-orang Kristen dianggap masyarakat kelas bawah dan bodoh. Apalagi agamanya baru. Nah, untuk itulah Rasul Paulus yang pernah merasakan sebagai orang Yahudi
yang dilahirkan dalam hukum Taurat, berguru teologi pada Gamaliel, mencapai profesi, kalau sekarang ya profesor teologi. Justru ketika dia bertobat, dia sadar bahwa hikmat Allah itu lebih hebat dari segala-galanya. Kemampuan filsafat, kepandaian, bahkan ketergantungan saja pada hukum Taurat sebagai hafalan-hafalan tanpa praktek nyata, itu sia-sia, kata Rasul Paulus. Sekalipun kamu disebut orang-orang bodoh, tetapi yang penting, kata Rasul Paulus, kamu berhikmat. Sekalipun kamu tersisih, sekalipun kamu merupakan gereja mula-mula yang dianggap dengan sebelah mata, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi engkau sebenarnya memperoleh hikmat Allah. Karena itu jangan keluar dari jalur hikmat Allah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebab hikmat itu bukan hikmat dunia. Sebenarnya kalau bicara soal hikmat Allah, maka Salomo telah banyak mengupas itu dalam kitab Amsal tentang hikmah ini. Namun dalam konteks perjanjian baru, Rasul Paulus lebih menjelaskan bahwa mereka yang berhikmat kepada Kristus justru mereka yang mulia, mereka yang akan pergi ke rumah Bapa, mereka yang mewarisi kerajaan Allah. Rasul Paulus merasa bahwa pendidikan teologinya yang begitu hebat, sebagai seorang profesor saat itu, tidak ada apa-apanya. Saya pun juga merasa secara pribadi, sekolah sih boleh sekolah, sampai S7 silahkan. Tapi kalau nggak punya hikmat Tuhan, susah. Pada proses awal-awal perjalanan sejarah gereja, gereja juga dihantui dengan berbagai konflik internal dan perpecahan. Ketika Martin Luther mengambil sikap untuk menjadi kaum Protestan, juga ketika Raja Inggris harus bertolak belakang dengan Paus dan kemudian menjadi gereja Anglikan. Sampai hari ini kita melihat bahwa begitu banyak latar belakang gereja, dan coba saudara analisa, hampir karena mereka berbeda pemahaman, karena mereka tidak cocok. Karena itu bermunculan hal-hal yang baru, ajaran-ajaran baru, bahkan kadang-kadang sudah keluar jalur. Itu sekarang yang menjadi makanan umat. Di Pogda sana lagi gitu-gitu aja deh. Udah tua. Saya 34 tahun sekarang di POUK, tidak pernah merasa tua di POUK. Tapi saya merasa begitu banyak berkat dalam suka duka perjalanan pelayanan. Di situ ada hikmat Tuhan. Di situ kita belajar tentang kerendahan hati. Karena memang dalam khotbah saya 2 minggu lalu kan saya katakan, harus punya hikmat. Kalau kita mengakui bahwa kepala gereja Tuhan di bumi ini adalah Kristus, maka tidak ada seorang pun menjadi komandan atau kepala. Hanya jabatan-jabatan organisasi. Dia sama sebagai seorang hamba. Dia harus menggunakan hikmat Tuhan, bukan kepandaian manusia. Gereja kacau, gereja banyak ribut,
gereja tidak pernah beres, itu karena hikmat manusia yang dipakai. Tapi kalau hikmat Tuhan jaminannya 100%, gereja itu akan berjalan dengan baik. Kita masing-masing merendahkan diri. Tidak ada satu yang mau melebihi dari yang lain. Kalau menggunakan hikmat Tuhan, bukan kepandaiannya. Strata-strata saudara di sekolah tinggi sama dengan saya. Ya. Saya di sekolah kalau mau mengajar dosen baru SMA itu saya tambah di belakang saya. Kalau enggak orang panggil STH, mau MTH, dokternya dimunculkan sekali-sekali saja kalau perlu karena pemerintah minta. Tapi kadang-kadang saya berpikir, sekolah jauh-jauh kalau nggak pakai hikmat Tuhan, ya nggak ada guna pelayanannya. Karena itu Rasul Paulus memisahkan kepada jemaat Korintus bahwa ada pemisahan antara hikmat dunia dan hikmat Tuhan. Saudaraku terkasih, harus yakin ketika dalam gereja yang kita gunakan adalah hikmat Allah, bukan hikmat kita. Kalau saudara ke gereja, tanggalkan profesor saudara. Ketika saudara ke gereja, tanggalkan sarjana saudara. Tapi saudara adalah seorang hamba Tuhan yang melayani, siap untuk dipakai Tuhan tanpa ada basa-basi. Kalau tidak, kita hanya menggunakan akal kita. Kalau kita udah marah, akal manusia naik, senggol sana, senggol sini, hantam sana, hantam sini, ngomong sana, ngomong sini, habis. Itu pengalaman saya 30 tahun lebih di PU dan saya pikir jenuh juga ya lama-lama. Tapi jangan, Tuhan tidak mengajar kita jenuh. Kita belajar dari kelemahan-kelemahan kita untuk berhikmat bersama Tuhan. Gak ada. Pendeta pun manusia biasa yang sekolah teologi, kadang-kadang juga suka juga susah gitu. Sikap manusianya juga menonjol. Itu tuh hal-hal yang menurut saya biasa saja dalam perjalanan. Tetapi kalau kita semua sadar yang kita gunakan adalah hikmat Allah, saya percaya dan yakin bahwa gereja ini benar-benar menjadi tubuh Kristus. Jangan jadi tubuh kita. Jangan ingat tubuh kita. Tapi ketika saudara mendirikan gereja, ingatlah bahwa saudara sedang membenahi tubuh Kristus, bukan tubuhmu sendiri. Sehingga kita baik-baik saja, kata orang. Ya kan? Kalau orang tanya di mana-mana, gereja bagaimana? Baik-baik saja. Gak ada persoalan gereja itu mau berapa kakak. Yang paling bungsu di Saribumi itu cuma tinggal berapa ya, kita jalan saja sampai nggak ada orang lagi, tutuplah pintu gereja saya bilang. Tapi mari kita jalan, kita sehati sepikir, kita melayani. Ya. Dari majelisnya 15 sampai majelisnya tinggal 4, karena nggak butuh terlalu banyak. Ya. Terus kalau berempat saya suka bilang kita jangan marah-marah ya, tinggal 4 orang. Kita baik semua sepanjang waktu ya. Kita melayani Tuhan bersama-sama. Saya jujur tidak mudah sebenarnya. Kita manusia daging yang tergoda, yang punya kelemahan. Tapi kita harus kuat untuk minta hikmat Tuhan, untuk membaharui kita terus. Karena itu Martin Luther merasa kegagalan ketika berpisah dengan gereja Katolik. Aduh, terpaksa bikin baru. Kemudian bukan dia yang kasih nama lagi, orang kasih nama Protestan, yang asal katanya protes. Bapak nama Protestan tuh karena siapa? Karena protes Katolik. Padahal sekarang kita baik-baik saja. Kalau tema Natal bikin bersama, tema Paskah bikin bersama. Gak ada sebenarnya Martin Luther ingin bikin gereja Protestan. Kalau 95 dalilnya dia di gereja Wittenberg itu diterima, tidak ada gereja Protestan. Tapi karena dia ditolak dan dikucilkan, dia sudah berusaha memakai hikmat Allah, tapi dia ditolak dan dihukum
Karena itu lahirlah gereja Protestan. Tidak mudah. Kalau di luar saudara jadi manajer kantor, kepala sekolah, ya, kepala dinas, itu menurut saya tidak terlalu susah karena semua sudah diatur, tinggal perintah ke bawah aja. Di gereja ini susah karena semua disuruh duduk sama rata. Gak ada yang jadi komandan, walaupun ada struktur kepengurusan. Tapi itu bukan perintah kayak model perusahaan, bukan kantor, bukan sekolah. Tidak. Nah kalau semua orang ambil sikap seperti itu rendah hati, gak perlu. Kita tahu tugas, tahu panggilan kita, tahu tata krama kita dalam gereja, kita pasti baik. Saudara yang kekasih, tantangan zaman pada dekade akhir ini mengingatkan saya kembali bahwa sebagai orang Kristen kita harus mengoreksi diri kita sendiri, bukan mengoreksi orang lain. Beberapa peristiwa penting di negara kita, oknum-oknum orang-orang Kristen paling banyak terlibat. Persoalan-persoalan ekonomi kita juga banyak menjadi biang keladi misalnya. Persoalan korupsi banyak juga kita menjadi biang keladi. Ya. Kemarin teman saya dengan Pak Lukas kami dukung teman kami di PDIP untuk jadi anggota DPR. Dia penatua di GKI Serpong. Nomor satu saya tanya, mau jadi anggota DPR buat apa? Mau memperjuangkan apa? Kantong? Nama besar? Dia bilang enggak, ada beberapa poin soal gereja yang perlu diperjuangkan bagi gereja di negara ini. Termasuk diskriminasi, termasuk guru-guru agama, termasuk hal-hal lain. Oh kalau itu kita dukung. Teman-teman di gereja juga pasti dukung. Sebab kalau masuk hanya ingin mencari ganti uang yang kamu cari buat jadi anggota DPR, gak usah. Sebab pasti Anda korupsi. Gak mungkin gak. Tapi kalau hanya untuk memuliakan nama Tuhan karena kau penatua, jalan. Saya dukung. Ya. Jadi saudara, hikmat Tuhan yang digunakan di segala lini. Ya. Gelombang kesulitan silih berganti sedang berada di depan mata kita. Mulai dari COVID-19, kerusakan alam dan lingkungan, resesi ekonomi yang kita mulai rasakan pada 2-3 bulan terakhir ini. Saya kadang-kadang kayak orang bikin penelitian aja gitu. Jalan pinggir-pinggir warung nanyain jualan laku enggak, hari ini laku berapa. Saya ngobrol aja sama tukang-tukang jualan. Nanti dia cerita, aduh hari ini cuma 3 Pak. Kebetulan sambil beli minumannya 1 saya minum, kita ngobrol. Tanpa harus disuruh saya buat penelitian sendiri menyisir tempat-tempat jualan. Rupanya krisis ekonomi sudah mulai berlangsung. Tapi saya bilang bang jangan mundur ya, usaha aja kan kamu percaya Allah. Kita orang Kristen kenapa harus berpikir kesulitan? Kan gampang. Saudara dan saya mungkin sudah 10 kali saya ulang di sini. Ya Tuhan berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Gak usah minta banyak-banyak. Kalau udah gak ada minyak, rebus sayurnya, makan rebusan. Pasti saudara sehat sampai 90 tahun. Ya. Kalau gak bisa ada minyak lagi, gak usah digoreng telurnya, rebus aja makan. Yang penting sehat. Ya. Jadilah orang berhikmat. Di tengah-tengah masa sukar, jangan berteriak. Jangan merintih. Jangan menyusahkan banyak orang. Tapi dengan diam-diam kita mampu menerima kenyataan. Dengan hikmat yang Tuhan Allah berikan, kita mampu bertahan hidup. Pasti, saudara mesti yakinkan itu.
Udahlah pulang putar YouTube lagu-lagu seger gitu ya. Atau lihat yang lucu-lucu tertawa terus. Jadi umur panjang. Jangan mengacaukan pikiran kita dengan situasi-situasi terburuk. Karena saudara diberikan hikmat oleh Allah untuk bertahan dalam segala sesuatu kesulitan. Sehingga Anda mampu menjalani hari-hari hidup ini bersama Tuhan. Ini penting, catat. Mari kita sepakat. Hanya hikmat Allah. Kalau selama ini saudara dan saya sadar bahwa kita 99% seringkali menggunakan hikmat manusia. Mulai hari ini katakan, Tuhan, saya ingin menggunakan hikmat Tuhan. Sekalipun saya miskin, sekalipun saya tidak punya uang, sekalipun saya tidak punya apa-apa, saya ingin menggunakan hikmat Tuhan. Sehingga ketenangan berpikir, kedekatan kita dengan Allah mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab hikmat Allah itu pasti menyelamatkan saudara dan saya. Lakukanlah itu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita nyanyikan PKJ 248 untuk menyambut firman. Maaf, kita nyanyikan PKJ 248 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila
Jemaat kekasih Kristus, mari kita masuk pada doa syafaat dan akan diakhiri bersama-sama nanti dengan doa Bapa kami. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu. Oleh karena kasih setia dan pemeliharaan-Mu, kami masih hidup dan bernafas sampai saat ini. Juga sebagai jemaat-Mu, Pauk Dasana Indah, kami bersyukur pagi ini Tuhan menghimpunkan kami di dalam bait-Mu. Bahkan kami bersyukur karena firman Allah telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu dalam keterbatasannya. Kiranya apa yang telah disampaikan menjadi berkat bagi umat-Mu di pagi ini. Sehingga mereka meninggalkan hikmat duniawi dan berlomba-lomba menuju hikmat Allah. Biarlah kami boleh belajar dari Rasul Paulus yang pandai, namun dengan rendah hati mencari hikmat Allah. Biarlah kami boleh belajar dari peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kami bergereja. Kami kembali membuat koreksi-koreksi positif dalam tugas panggilan pelayanan kami sebagai gereja. Kami memahami kembali kekurangan-kekurangan kami dan mohon dengan segala kerendahan hati agar hikmat-Mu ya Allah menjadi bahagian kami di pagi ini. Sehingga kami dapat bertindak seperti Salomo dalam kebijaksanaan, seperti Paulus dalam kepemimpinan. Sehingga lewat kehidupan kami Kristus dipermuliakan. Pagi ini kami berdoa untuk sejumlah pergumulan-pergumulan jemaat di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Mari Tuhan Engkau masuk dalam tiap-tiap pergumulan jemaat. Engkau ingat mereka, Engkau topang mereka. Baik di segala bidang ekonomi, pendidikan, pekerjaan. Kami berdoa agar Tuhan memberkati kehidupan jemaat. Anak-anak kami dengan perjuangan mereka pada pendidikan rendah sampai tinggi, bahkan berupaya mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa agar Tuhan buka jalan bagi mereka. Bagi mereka dalam usia yang tepat ingin mendapatkan pasangan-pasangan hidup, Tuhan berikan bagi mereka pasangan hidup yang terbaik. Tidak sekedar cinta yang terbatas, tetapi berdasarkan cinta Tuhan, Tuhan memberikan pasangan hidup yang baik bagi mereka. Para lansia, janda, duda, ketika mereka berjuang di dalam segala kelemahan mereka, Tuhan pulihkan mereka, kuatkan iman mereka, memberikan panjang usia bagi mereka, sehingga mereka boleh menikmati hidup sebagai anugerah Tuhan. Anak-anak yatim yang ditinggali ayah ibunya, Tuhan berkenan menemani mereka, sehingga mereka juga tetap kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang sedang dirawat, mereka yang sedang memasuki masa-masa pemulihan. Tuhan jamah mereka satu persatu. Ibu Rosna Uli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Opa Morrison yang masih dalam perawatan, Saudara Karen Marpaung, anak Yohana, Ibu Silaban,
dan anak terkasih Banu. Ya Tuhan, Engkau jamah mereka, pulihkan mereka lewat obat-obatan, makanan dan minuman, serta kekuatan batin mereka, sehingga mereka tidak terlena di dalam kesakitan mereka. Jemaat-Mu juga yang hari ini bersyukur dengan segala bentuk sukacita yang Tuhan berikan, baik kelahiran, pernikahan. Tuhan berkenan memberkati mereka. Bapak Julius Matasak, Bapak Ponda Palea, anak Yonatan William Tang. Kiranya Tuhan bersama-sama memberikan kesempatan mereka dapat menikmati hidup dengan penuh sukacita. Sebab Engkau berjanji akan menemani mereka dari masa mudamu sampai masa tua. Aku akan memberkati kamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk program-program pelayanan majelis, komisi, perencanaan planning yang telah disusun, bahkan pengesahannya pada hari ini di hadapan jemaat. Kiranya mendapat dukungan positif, dukungan doa, dukungan moral, tenaga, pemikiran, sehingga pertumbuhan di jemaat ini menjadi pertumbuhan yang sehat. Baik komisi pelayanan maupun majelis, mereka dapat bergandeng tangan. Bahkan pergumulan mereka untuk pelayan jemaat, kami terus berdoa. Tuhan juga dapat memberikan mereka pelayan yang baik untuk meneruskan pelayanan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk BP POK, PGI, PGIW Banten, teristimewa POK yang mencoba kembali untuk merajut komunikasi, untuk menggalakkan pertemuan-pertemuan yang penuh kehangatan, sehingga ada kebersamaan yang baik ke depan. Kami berdoa agar kami semua diberikan hikmat untuk melaksanakan tugas-tugas panggilan kami dengan penuh sukacita, sehingga perkembangan pelayanan Tuhan semakin bertumbuh dengan sehat. Bahkan gereja Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, perkembangan pekabaran Injil, pelayanan program-program mereka, diakonia, koinonia, dan marturia, terus berjalan dengan baik. Pendidikan-pendidikan Kristen di bawah naungan gereja, rumah sakit Kristen, panti-panti asuhan Kristen, lembaga-lembaga yang melayani secara diakonal, Tuhan berikan hikmat dan akal budi sehingga menjangkau mereka yang berada dalam kesulitan. Bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan-Mu di tengah-tengah situasi sukar, bencana alam yang menerpa COVID-19, tantangan ekonomi yang sementara berlangsung, tantangan-tantangan politik. Tuhan sempurnakan politik yang sementara berlangsung. Teristimewa suksesi 2024, Tuhan memilih para pemimpin yang benar-benar ingin berhikmat, rendah hati untuk melayani, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam pemerintahan ini. Bahkan calon presiden bukan karena pilihan dan hati manusia, tapi Tuhan menempatkan presiden yang berhikmat, yang dapat menuntun negara ini ke arah kebaikan sesuai Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai landasan negara. Bahkan situasi dunia yang terburuk sekalipun, kami yakin dan percaya bahwa ini karena kelemahan manusia, hikmat manusia yang digunakan sehingga bumi menjadi porak-poranda. Karena itu Tuhan, mari sadarkan ciptaan-Mu untuk kembali kepada habitat yang Tuhan inginkan, memperbaiki diri, menggunakan hikmat Tuhan, sehingga lewat kehidupan dunia ini Kristus dipermuliakan. Berdoa untuk gereja-gereja pendidikan Kristen,
mereka yang diperlakukan secara diskriminatif, pelanggaran hak asasi manusia, kami doakan agar gereja bukan semakin hambar, tapi di tengah-tengah hambatan akan bertumbuh semakin kokoh. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu Bapa. Tuhan Maha mengetahui isi hati kami semua. Bahkan pergumulan-pergumulan pribadi yang disampaikan jemaat-Mu pada jam dan saat ini. Terimalah kami Tuhan, sempurnakan doa ini. Karena yang sempurna hanya Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 146, bait 1, 2, dan 3, bawa persembahanmu. Dalam umat Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita ulang dari bait yang pertama. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bersyukur padamu Bapa, karena penyertaan-Mu di ibadah minggu pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, dan firman-Mu sudah kami dengar dan sudah ditaburkan. Kiranya biarlah firman-Mu kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai rahasia syukur kami jemaat-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan kuduskan. Jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, kiranya diberkati dalam segala usaha dan pekerjaannya. Para majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat dikelola untuk pelayanan di tempat ini dan dimanapun. Inilah ya Tuhan doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pokok Warta Jemaat, Minggu 5 Februari 2023. Warta Jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen di Dasana Indah ini, yang berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini Minggu 5 Februari 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Yakobus Andreas Lemena MTH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Pralintas HB Adang. Organis Saudara Dio Divenka. Kantoria Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kela Labiro. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kedua, kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, pelayan firman Kak Ana, pelayan liturgi Kak Adel, doa pembukaan dan penutup Kak Ance, pelayan musik Ibu Irma Labiro dan Kak Rian Metekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 6 sore bertempat di gereja.
Pelayan firman oleh Bapak Penutua Sujito, pelayan liturgi Saudara Niko, pelayan doa Saudara Gray, pelayan musik Saudara Vino. Mohon perhatian seluruh komisi remaja. Ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, pukul 7 malam, bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Pendeta Margaret ONN Nanlohi, STH, pelayan liturgi Ibu Penatua Sri Purwanti, pelayan doa Ibu Ima Suryani Nasution, acara ibadah, tema kasih setia Tuhan, Keluaran 20 ayat 6. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Jadwal ibadah keluarga dan tengah minggu. Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penetua Lukas Labiro, pelayan liturgi oleh Bapak Penetua Richard Rajasa. Pelayan musik Saudari Kesia Karunia Labiro. Mohon perhatian seluruh jemaat. Ibadah Komisi Bapak. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 pada pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Penatua Lukas Labiro, pelayan liturgi Bapak Dedi Liau, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Ibadah Komisi Usia Indah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 10 pagi bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Verise Jutania, pelayan liturgi Ibu Yani Sutardi, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Acara ibadah, tema jangan iri, Amsal 14 ayat 30. Mohon perhatian seluruh komisi usia indah. Ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Pendeta Margaret ON Nanlohi, STH. Pelayan liturgi Saudari Priscilla Delia Liau. Pelayan musik Saudari Sulistia Oktarina. Acara pemahaman Alkitab. Mohon perhatian seluruh komisi pemuda. Ibadah perdana tahun 2023 Natal Pemuda Remaja Gereja Pauk Sebanten. Ibadah perdana tahun 2023 ibadah Natal Komisi Pemuda Remaja akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Februari 2023 pukul 5 sore, tempat Gereja Pauk Maranatha. Pembicara Ibu Pendeta Marice Hatumena MTH. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi pemuda dan remaja. Berkumpul di rumah Saudari Intan Palea jam 3:30 sore. Kebaktian online atau live streaming. Bersama ini kami sampaikan kepada semua jemaat Pauk Dasana Indah bahwa mulai bulan Februari 2023 ini, semua kebaktian dan ibadah minggu akan dilaksanakan secara full on-site di gereja dan tidak disiarkan secara online atau live streaming. Untuk recording video kebaktian akan diupload tim multimedia setelah selesai ibadah. Mohon perhatian dan kehadiran semua jemaat di gereja, dan kami harapkan kita sama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan pengesahan program pelayan majelis, komisi, dan tim untuk program pelayanan tahun 2023. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Pauk Dasana Indah. Pada hari ini kami akan sahkan program majelis, program semua komisi dan tim di periode tahun 2023, dan program yang sudah disusun sudah berlaku sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya pelayanan kita di tahun 2023 ini. Amin. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat kekasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan mengakhiri dengan nyanyikan bersama NKB 188 ayat 1 dan 2, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga.
yang bakar. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan telah saudara dengarkan. Pulanglah, gunakanlah hikmat Allah di dalam hidupmu, sehingga ada keteraturan dan ketertiban. Pulanglah dengan selamat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan sambutlah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.